Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, selamat datang sebelumnya di Mekare Conference. Mungkin ini sesi kedua dan ini Mekare Conference yang kelima. Perkenalkan, nama saya Sandi Suryanto, as a Chief Revenue Officer dari Mekare. Saya akan membawakan sesi hari ini adalah Business Visionaries, What Innovators Do Differently to Win the Market. Nah, sebelum itu mungkin saya harus perkenalkan atau nggak perlu perkenalkan ya. Mungkin tadi Pak Salman udah berkali-kali sebut gitu ya. Siapa yang nggak tahu? Tentu ini adalah speaker narasumber yang pastinya semua orang udah tahu dan juga memang akan banyak sharing ke kita mengenai inovasi gitu loh. Perkenalkan Raymond Chin, yaitu dari CEO dari Sevenpreneurs. Tapi sebelum itu tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Raymond Chin ini. Jadi ternyata mungkin bisa jelasin sedikit kali ya. Saya justru bukan mau tahu tentang Sevenpreneurs-nya, ternyata ada sesuatu yang jauh lebih gede dari itu. Ternyata ada holdingnya gitu. Nah, Raymond mungkin lu bisa jelasin mungkin sedikit apa sih sebenarnya holdingnya nih dan bisnisnya apa sih gitu. Salam kenal, nama saya Raymond Chin, jangan saya gua aja ya, kayaknya masih muda semua. Gua lu lah, umur kita masih di milenial garis batas atas sama batas bawah lah, beda 10 tahun lah. Hari ini kita nggak ngebahas politik ya. Soalnya kayaknya di luar udah ada beberapa tukang bakso bawa HT, satu bawa karung kayaknya. Different. Hari ini kita bahas yang lain. Okay. Sesuatu yang mungkin belum pada tahu tapi ya beda lah dari apa yang ada di media, oke? Ini a very fun fact ya, di sini kan judulnya Limitless Digital Innovation. Itu sebenarnya tagline dari bisnis paling pertama gua habis lulus kuliah. Okay. Waktu itu digital agency namanya Maven. Nah, setiap tagline kita, setiap kita ketemu sama klien, kita bilangnya Limitless Digital Innovation. Pas banget sebenarnya, nggak tahu ini udah koordinasi atau udah di stalking, tapi ini benar-benar the foundation of the first business I've ever built. Jadi hebat juga takdirnya, minta tepuk tangan dong. Kalau sekarang basically gue kerjaannya cuma 2 di Genesis. Nah jadi buat teman-teman yang udah tahu mungkin atau yang belum tahu, kita baru selesai konsolidasi semua perusahaan yang kita baru invest. Ada CEO-nya Sevenpreneur, Ivan duduk di sana. Jadi Genesis ini investment and holding company. Sekarang udah membawahi 10 perusahaan, kita lagi ongoing untuk invest in 24 lagi. Kita ada committed capital sekitar 500 miliar. Hopefully tahun depan kita bisa raise 100 juta dolar. Tapi it's not about the numbers gitu. Karena ini semua tuh mulai dari pas kita ngebangun Sevenpreneur gitu. Sevenpreneur sampai sekarang tetap jadi foundationnya. Soalnya kan tadi Pak Salman juga sempat mention gitu ya, pas memulai sesuatu tuh harus tahu visi misinya. And for me, pas awal pertama kali banget karir di entrepreneurship itu tuh nggak di plan. It was never planned, dari dulu tuh nggak kepikiran mau bangun bisnis. Tapi ternyata entrepreneurship itu jadi sesuatu yang benar-benar ngubah hidup gue personally. Dari orang yang nggak berambisi, nggak punya apa-apa, kupu-kupu, dibully, gendut dulu gue jelek gitu loh. Tapi nggak tahu itu nyambung atau nggak. Tapi intinya, since entrepreneurship changed my life, gue pengen ngebantu change everyone else lives through entrepreneurship. Dan itu kenapa Sevenpreneur dibangun waktu itu. Dan along the way, sambil kita tuh ngedevelop our 7 framework namanya. Jadi kalau strategizer tuh bikin namanya business model canvas. Dia tuh ngebantu para pebisnis untuk bisa ngeinovasi bisnis model mereka. Tapi kita ngerasa untuk di Indonesia approach-nya tuh harus agak beda. Jenis-jenis framework yang modular, yang bisa dimulai di mana aja, tapi nggak tahu juga sebenarnya mulai dari mana dan sebenarnya barrier of entry-nya tuh agak tinggi, orang belajarnya lumayan susah. Jadi kita ngebikin sesuatu yang di saat yang sama dia modular, tapi juga linear. Bisa diikutin dari yang benar-benar nggak mulai bisnis sama sekali, sampai bahkan yang punya bisnis nilainya 10 miliar, 100 miliar, mereka bisa ngikutin framework ini dan they will learn something gitu loh. Jadi dari sana sudah berjalan hampir 2 tahun, ulang tahunnya Sevenpreneur itu di 7 Desember, kebetulan ulang tahun gue juga, jadi siapin kadonya ya nanti, jangan lupa diucapin. Jangan lupa berarti kirimin kado tanggal 7 Desember. Asal jangan kirim tukang bakso. Jadi itu misinya Sevenpreneur dan along the way kita udah ngebantu hampir 10.000 kan Evan ya? Entrepreneurs, dan ternyata itu tuh jadi kayak tempat kita buat bisa lihat bibit-bibit entrepreneurs mana tuh yang have what it takes untuk ngebangun sesuatu yang disruptif. Dan dari sanalah kita jadi mulai invest, kita mulai ekspansi, ada cyber security firm, we invest, law firm baru di awal tahun kita invest, strategy management consulting, kita ada restaurant, kita ada gitu. Jadi backstory-nya itu kira-kira yang kita lagi lakuin, Sevenpreneur is
really a passion project untuk bantu Indonesia lebih banyak pengusaha. And then Genesis sekedar jadi wadahnya, holding untuk future entrepreneurs. Tapi kalau my definition, kita nggak suka bilangnya CEO, kita nggak suka bilang entrepreneurs. Kita pengennya bilang leaders. Karena leaders by definition itu beda dengan CEO, beda dengan kata bos. Karena leaders mengambil path yang orang lain nggak ambil dan dia yang bikin tracknya biar orang bisa ikutin. Dan Indonesia butuh lebih banyak leaders, kira-kira itu backgroundnya lah. Raymond Chin itu siapa? Oke, thank you. Nah, yang menarik gini, Raymond, dari udah ngebantu 10.000 entrepreneurs. Artinya ini gue bisa bilang kayaknya pasti diverse-nya gede banget ya, karena industrinya nggak mungkin satu doang gitu. Nah, tapi kalau bicara industrinya yang begitu lebar ya, nah kalau bicara inovasi nih, inovasi gimana ya caranya dari industri yang berbeda-beda ini, lu bisa memang memberikan advice gitu ya, terutama tadi yang misalkan lu punya holding, terus punya sevenpreneurs, ini kan pasti yang membedakan dengan perusahaan lain pasti ada tentang inovasi gitu. Benar. Dan bagaimana dengan diversity yang segitu besar, nah inovasi ini apakah memang punya kemiripan untuk di semua industri ini atau beda-beda gitu? Inovasi itu yang pasti ada benang merah di industri manapun, di size apapun. Siapa di sini yang ngerasa kata inovasi itu kan menyeramkan. Kita harus bikin perusahaan kayak Gojek, kayak Mekari gitu, doing something really different gitu loh. Itu yang kebanyakan orang mikir. Kenyataannya kan sebenarnya arti kata inovasi itu dari bahasa Latin, artinya novus. Intinya new. Inovasi itu intinya new. Dan kalau kita ngomong kata new, gak mesti kayak sesuatu yang disruptif banget atau inovatif yang di dunia ini gak pernah ada yang bikin. Itu yang bikin orang kebanyakan takut dengan kata inovasi. Kalau di konteks business innovation, sebenarnya inovasi itu cuma di 2 poin. Gimana cara deliver produk atau service yang lebih bagus, dan gimana cara deliver produk service itu lebih bagus lagi. Cuma 2, dari produknya sendiri dan gimana cara deliverynya. Cuma yang kalau kita kan lumayan diverse, ada 10 perusahaan dan ini beda-beda banget industrinya. Inovasi itu selalu melekat, mau nggak mau ya, nggak jauh-jauh nih buat milenial sama Gen Z, ya genset, mindset. Karena di 7 framework itu, percaya deh, dari seluruh aspek bisnis, mau dari employee, dari finance, dari operational, dari product economics, dari marketing, pasti ada komponen-komponen kecil yang bisa kita lakuin hal baru untuk kita inovasi. Dan itu sebenarnya definisi dari inovasi kalau menurut kita. Bukan satu hal yang gede banget yang kita harus invest uang kita miliaran untuk nggak tahu ini sukses atau enggak, tapi inovasi should be incremental. Harusnya hal-hal kecil yang berujung jadi hasil yang besar. Itu kalau dari definisi gue pribadi, what innovation means. Karena kebanyakan orang takut nih buat berinovasi karena kesannya kayak terlalu gede gitu. Mulai dari hal kecil aja misalnya. Teman-teman yang punya bisnis, punya 10 employee gitu misalnya. Sekarang mereka udah jalan sesuai dengan SOP-nya, tapi ada nggak performance management-nya? KPI, OKR, ada nggak organizational development-nya? Ada nggak grading sistemnya, banding dari Watson punya? Jadi hal-hal gitu kan kategorinya hal baru yang kita belum coba. Dan kebanyakan manusia tuh punya psikologinya gitu. We are always afraid of new things. Dan itu yang menjadi barrier pertamanya. Selama kita udah lewat mindset, hal baru tuh nggak selalu menyeramkan kok. Tapi menyeramkan just the fact bahwa itu baru gitu loh. Jadi selama kita udah lewatin mindset itu dan inovasi bisa terjadi di level incremental yang paling kecil, I think itu udah halfway there. Sisanya tinggal gimana cara kita implement itu pelan-pelan di perusahaan kita atau bisnis kita gitu. Jadi memang inovasi itu bukan harus selalu yang kayak wah something new di dunia ini gitu. Tapi tergantung dari masing-masing bisnis kita sendiri, apa yang kita bisa perbaikin dan memberikan inovasi dari flow kita dan lain-lain di internalnya. Nah cuman ada satu pertanyaan nih, Eman. Biasanya ya, kan dibilang gini, biasanya pengusaha yang sukses atau tadi lu bilang entrepreneurship yang sukses itu biasanya adalah yang memang melakukan inovasi. Tapi biasa orang yang melakukan inovasi ini kalau pakai bahasanya gue gitu ya adalah yang orang yang sangat takut gagal, tapi secara paradoks di sisi lain adalah orang yang selalu berani mencoba. Takut gagal tuh karena dia mempersiapkan semuanya segala sesuatu, tapi berani untuk melangkah maju gitu. Yeah. Dari pengalaman lu ya, how to measure ya bahwa memang gue mau ngelakuin inovasi nih. Dan tapi gimana memeasure itu bahwa yang tadi bilang takut gagalnya itu yang gue harus measure gitu loh, tingkat keberhasilannya seperti apa.
Kalau dari pengalaman lu gimana di ya holding lu atau di Sevenpreneur? Jadi di Genesis itu kita punya culture. Setiap 2 minggu sekali semua portfolio company meeting. Dan setiap meeting kita punya 3 struktur. Pertama bahas financials, balance sheet, income statement, sama cash flow statement. Yang kedua bahas current projects and apa yang bisa dievaluasi dari sana. Yang ketiga, kita selalu punya culture, apa nih hal baru yang kita belum cobain. Setiap 2 minggu tuh semua entrepreneur selalu ditantang, bahkan dari tim internal Genesis kita juga selalu nantang, apa nih hal baru yang kita cobain, apa nih yang belum kita cobain. Idenya dilempar aja dulu gitu. Tapi kan benar pertanyaannya, apakah ide itu worth it buat kita jalanin? Nah ini jawabannya ada di hari ke-7 dari 7 Framework, yaitu growth. Jadi hal paling basic yang kita harus tahu, sama kayak layaknya tubuh kita, kalau tubuh kita sakit kan ada namanya diagnosa. Kalau misalnya kita encok gitu, oh mungkin saraf, mungkin otot, mungkin apa gitu. Bisnis itu juga ada kayak gitunya. Di Day 7 kita ngajarin tentang yang namanya business dashboard, atau ngenalin matrix-matrix apa yang penting, yang ngedictate ini bisnis sukses atau gagal. Simpelnya misalnya kayak customer satisfaction rate, NPS, retention, dari financials, operational metrics, itu hal yang kita selalu track di semua bisnis kita. Dan problemnya banyak orang pas berinovasi mereka tuh nggak tahu goalnya apa. Sama kayak kalau kita investasi, di sini siapa yang investasi kripto? Angkat tangan. Oh dikit nih yang investasi ini. Investasi saham gitu misalnya. Tapi kalau misalnya ditanya, bagus nggak sih investasi di kripto? Oh dibilang 20% bagus banget, ada yang 3% ditaruh di staking bagus banget gitu loh. Bagus atau jeleknya itu selalu relatif sama goal apa yang mau dicapai. Jadi kalau di ilmu personal finance, investing itu nggak boleh main invest kecuali kalau kita udah tahu tujuannya apa. Sama kayak innovation, kita harus tahu purpose-nya apa. Misalnya kita mau memperbaiki NPS score, Net Promoter Score. Gimana cara produk kita tuh lebih banyak direkomendasi sama orang lain. Barulah kita mikir, oke, apa nih inovasi yang kita mau taruh di sana. Misalnya kita mau efisiensi operasional kita mau track revenue per employee. Wah ini selama 6 bulan terakhir revenue-nya per employee turun terus, berarti kita hire-nya over hiring. Apa sih inovasi yang kita bisa taruh di sana? Gitu. Jadi kenapa kebanyakan orang takut? Karena mereka nggak tahu kenapa mereka harus inovasi. Dan most of the time, apapun itu yang dilakuin, kalau bisa selalu ada goal-nya, ada targetnya. Dan kalau bisa selalu align sama visi misi yang kita udah set di company kita sendiri gitu. Menarik ya. Nah, kalau terkait dengan tadi inovasi ya, tapi gue mau agak tarik sedikit mengenai inovasi ke teknologi nih ya. Jadi agak mengerucut gitu. Ada nggak sih implementasi yang atau yang di perusahaan lu yang memang implementasikan terkait dengan inovasi tapi juga teknologi gitu? Karena kita tahu kan ya, sekarang teknologi memang inovasi banyak kan berhubungan dengan teknologi. Nah justru pengen tahu, let's say lah ya, bicara tentang AI gitu ya. AI. Ini AI artificial intelligence ya, bukan anak intern ya maksudnya ya. Oke, bukan Apple Intelligence juga. Jadi ada nggak penerapan dari company lu gitu ya, atau di bisnis lu ya, atau memang waktu lu ngajarin ke pebisnis itu, apa sih yang harus diterapin atau inovasi apa sih yang at least gitu yang mau dicoba nih yang di saat ini ya terkaitan dengan AI? Oke, hampir semua company di Genesis itu pakai AI. Itu udah pasti, kalau ada yang nggak pakai AI biasa gue marahin. Karena kerjanya jadi nggak efektif itu. In the world of competition, seberapa efektif atau efisien kita selalu pasti di benchmark sama performance company lain. Karena kan kita selalu bersaing ya, kita berinovasi biar kita bisa persaingannya unggul gitu. Paling simpel ya, siapa di sini yang nggak pernah pakai ChatGPT atau Gemini atau generative text model kayak gitu, apapun itu, siapa yang nggak pernah? Semuanya pernah. Tapi pertanyaannya, apakah dipakai sesering itu untuk sehari-hari? Karena kuncinya gini, kayak kalau misalnya di content creating gitu, orang kira kayak kebanyakan full time-nya Raymond Chin itu ngonten. Kenyataannya kita ngonten seberapa sering, Rick? Paling 2 jam, 3 jam seminggu gitu misalnya. Karena semuanya di-automate prosesnya. Dari script writing, dari proofreading, dari pengubahan tone of voice, itu selalu pakai AI. Pas kita nge-research topik yang kita mau bikin, kebanyakan video YouTube yang kalau teman-teman nonton di YouTube, itu semuanya, hampir semuanya pakai AI. Gak ada satupun yang gak pakai AI. Misalnya marketing dari Sevenpreneur, kita perlu copywriting, kita perlu bikin konten, journalistic approach ngebahas tentang market economy, itu pakai AI. Itu paling basic. Cuma ternyata problem paling besar dari adopsi teknologi itu bukan teknologinya. Jadi ada namanya 3P. People, Process, Performance.
Dan itu yang selalu, yang jadi core problem dari adopsi teknologi baru, itu selalu the people and the process. Kalau misalnya kita mau ekspektasinya performance langsung tiba-tiba naik dengan menggunakan AI, tanya dulu pertanyaan people sama prosesnya. Prosesnya bener nggak? Apakah kita bikin SOP yang tepat untuk orang bisa di divisi marketing, tolong setiap minggu pakai AI buat gini-gini, apakah kayak gitu? Prosesnya tetap harus dibangun. Tapi ujung-ujungnya apa yang membuat innovation atau kayak perubahan culture itu sustainable adalah dari people-nya. Nah ini nilai-nilai yang sifatnya kualitatif atau intangible. Dari culture yang kita udah set dari awal, dari apakah CEO-nya cukup memotivasi, apa sekedar cuma marah-marah dong, lu kalau nggak pakai AI gue pecat gitu misalnya. Itu nggak motivating buat orang. Cuma harus dikasih gambaran why you need to use AI. Kenapa sih AI itu sepenting itu? Nih gue kasih, let me show you. A good leader shows. A boss just direct gitu, cuma ngasih tahu doang. Dan itu makanya kita selalu bilang, balik lagi, just for the sake of being a good leader, kita harus nunjukin bahwa ada harapannya, instead of just instilling fear. Ada tulisan Pak Raymond, tolong tali lanyardnya dilepas dari tangan. Oh iya, maaf. Oke. Lanjut ya teman. Kalau bicara tadi berarti memang culture itu salah satu yang penting ya untuk memang, karena gini, inovasi berarti melakukan sesuatu yang baru tapi ke measure, terus kemudian tapi tadi ada yang menarik itu adalah bahwa bagaimana sebenarnya waktu dibilang people sama proses, itu artinya kan butuh satu sharing gitu ya untuk memang mengencourage, karena kan bukan kita doang gitu sebagai entrepreneur, pasti kan kalau di bawah lu gitu misalkan ada berapa ratus orang gitu atau kayak di Mekari gitu ada berapa ribu orang gitu. Nah itu bagaimana culture dibentuk itu penting untuk memang supaya ya inovasi itu karena bukan masalah satu orang doang, bukan masalah leadernya doang, tapi bagaimana membangun culture itu gitu kalau yang gue tangkap ya. Bener atau enggak? Sedikit, soalnya ini prinsip pribadi ya. Gue banyak banget baca buku tentang leadership. Dan gue bisa konklusin that leadership is everything. When I say everything, I mean everything. Jadi di leadership tuh ada prinsip. It's never anyone else's fault, even if it is. Kalau misalnya kita punya perusahaan, rumah tangga, atau organisasi apapun, kalau OB-nya salah, nyolong misalnya duit, itu salah lu sebagai leader. Makanya gue keras banget pas ngebahas tentang yang kita nggak boleh bahas ya. Itu karena poor leadership. Kedewasaan dalam kepemimpinan adalah berani bertanggung jawab apapun yang salah di dalam, di luar, di atas, di kiri, di kanan adalah salah lo. Misalnya dari awal, kalau misalnya kasusnya OB ya, kenapa nggak dibikin SOP di awal? Kenapa nggak filtering prosesnya diketatin? Kenapa nggak ada due diligence, apakah dia punya criminal record atau enggak? Dan semua itu bisa di-prevent sama leader. The same thing with culture setting. Pas ngebangun culture dari perusahaan, harus nempel banget ke apa yang di-set sama leadernya di awal. Dan bukan cuma masalah apa yang di-set dari awal, apakah leader itu konsisten. Dan konsistensi itu yang kebanyakan orang suka underestimate. Dikirain bikin culture tuh, guys semuanya sebulan sekali kita meeting ya, kita bahas inovasi gitu misalnya. Tapi ngomong cuma sekali. Habis itu di-enforce cuma sekali, sisanya kayak malas-malasan gitu. Culture itu tuh harus nempel sama konsistensi. Kalau leadernya sendiri nggak bisa ngeset foundation yang benar, nggak bisa nunjukin konsistensi yang tepat, misalnya culture untuk inovasi lah, balik lagi dari topik awal, culture inovasi. Kalau leadernya sendiri gitu-gitu aja, malas-malasan, udah ngerasa dia paling hebat, udah ngerasa nggak butuh belajar, percayalah sampai bawah pasti ke reflect, udah pasti itu. Jadi leader harus set an example dan itu cara set culture. Jadi kayak kita tahu dulu apa yang kita mau capai, apakah ini cara yang tepat dan konsisten melakukan itu. Karena kan ada quote-nya ya, Sabda Pandita Ratu Tan Kena Wala Wali. Sebuah ucapan dari sebuah pemimpin itu nggak boleh berganti-ganti karena itu jadi pedoman untuk dia pribadi dan semua yang mengikuti dia gitu. Dan itu fondasinya how to set a good culture, at least berdasarkan experience gue pribadi kayak gitu. Oke, nice, setuju. Mantap. Nah, Raymond, gue punya pertanyaan juga mengenai ini. Jadi dari tadi kita bicara tentang innovation, tentang tren gitu, mengubah sesuatu atau memang ada inovasi-inovasi baru gitu. Nah, tetapi menurut survei memang terutama di zaman saat ini gitu, kalau lifetime elektronik dulu sebelumnya adalah bisa 5 sampai 7 tahun gitu baru diganti gitu. Tapi sekarang ini is too short gitu.
Elektronik. Iya, jadi cuma 1-2 tahun. Dan gue percaya memang juga company juga harus berinovasi gitu ya. Karena dari 5 sampai 7 tahun sampai ke sekarang udah di-cut jadi 1-2 tahun. Artinya kan lifetime cycle-nya sendiri kan udah sangat cepat kan gitu ya. Benar. Nah, ada ini nggak ya? Ada apa ya namanya? Mungkin tips-tips gitu ya buat teman-teman di sini gitu ya. Gimana caranya memang dengan waktu yang semakin pendek ini gitu ya. Artinya sekarang mungkin kita bisa secara tren gitu atau tadi Pak Salman bilang gitu bisa market leader gitu ya. Nah, tapi ya 1-2 tahun lagi nggak tahu gitu loh karena kita berjuang dengan inovasi-inovasi baru gitu ya. Nah, ada tips and trick gak gitu? Gimana ya maksudnya menghadapi apakah terus harus memang berinovasi gitu. Tapi kan tadi balik lagi kita juga ngobrol gitu tentang harus ada measurement-nya gitu loh. Benar. Fun fact buat yang tahu kenapa bohlam-bohlam sekarang tuh ada umurnya, ada yang tahu nggak? Kenapa kayak bohlam-bohlam sekarang tuh lebih cepat rusak dibanding dulu padahal secara teori, secara fisikanya ya bohlam tuh bisa tahan selamanya. Jadi ini ada terms namanya planned obsolescence. Jadi perusahaan-perusahaan ini tahu nih kalau bohlam-bohlamnya bisa bertahan terlalu lama, mereka bocuan, nggak untung. Makanya sengaja dibikin bohlam-bohlamnya itu nggak bertahan lama dan ini berlaku banyak banget di consumer electronic. Just fun fact. Karena gue nonton YouTube-nya. Jadi emang itu benar. Dulu ya pas kita bikin business plan itu bisa bertahan 1 tahun. Gitu. Kita udah bikin dari awal namanya waterfall model. Gitu. Kita udah tahu nih hit ini kita mau ngapain gitu loh. Tapi salah satu buku yang benar-benar nge-transform the way I run businesses itu dari Eric Rice, Lean Startup. Gitu. Dan dia tuh ngajarin kayak gini ya, the whole reason kayak kenapa perusahaan-perusahaan kecil bisa ngalahin perusahaan gede itu basically cuma satu alasannya. Karena perusahaan kecil lebih cepat. Teman-teman kalau misalnya di size small to medium lah gitu, super powernya perusahaan kecil adalah mereka cepat. Skip the bureaucracy, skip the complicated processes gitu loh dan lain-lain. Atau bahasa yang sering terjadi itu kayak move fast and break things gitu loh. Jadi itu yang jadi culture mau perusahaan konvensional, mau perusahaan startup, kita harus bisa selalu cepat adaptasi dan cepat pivot kalau kita tahu itu salah. Dan banyak banget loh startup di Indonesia yang awalnya model bisnisnya A, dia setelah berapa tahun udah invest miliaran kok berubah produknya jadi bisnis model B gitu. Dan bisa lebih sukses gitu. Jadi salah satu kuncinya we have to embrace change. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan. Kita kan kesel ya kalau misalnya mantan bilang kayak gini, kok dulu lu kayak gini, sekarang lu berubah kayak gini. Ya namanya manusia, kita harus embrace perubahan gitu loh. Cuma memang foundationalnya, prinsip-prinsipnya, visi, misi, karakter itu yang harus jadi kayak pedomannya kita lah. Kalau misalnya dulu kita nggak suka korupsi, sekarang kita suka korupsi ya itu salah. Cuma the mindset of change itu harus dilakukan kayak, tadi bahas Toyota kan, the Toyota way. Itu perusahaan manufaktur, perusahaan mobil lah. Kenapa prosesnya mereka bisa dipakai sama seluruh startup di dunia yang ngebangun perusahaan-perusahaan kayak Amazon, kayak Uber dan lain-lain. Percaya atau enggak itu fondasinya dari Toyota. Toyota yang menjadi inspirasi untuk buku The Lean Startup. Cara mereka berubah terus, cara mereka berinovasi terus yang awalnya dipakai di industri manufacture. Itu lama-lama dipakai di change management, di startup, di industri bisnis. Jadi kita tuh bisa belajar dari banyak hal, cuma selama kita punya mindset, perubahan itu harus cepat. Kalau sekarang kita bikin planning udah gak 1 tahun, 3 bulan. We don't plan more than 3 months. Cuma kita bikin contingency-nya, kalau misalnya terjadi apa, kita harus ngelakuin ini. Kalau misalnya terjadi apa, kita harus ngelakuin ini gitu. Jadi harus ingat lagi teman-teman, selama perusahaannya masih kecil, your superpower is being fast. Agile, cepat berubah. Tiba-tiba ada badai gitu misalnya, middle class turun gitu misalnya. Jadi kita bisa langsung pivot. Oke, kita bisa masuk ke premium market, kita bisa masuk ke market yang lebih rendah gitu. Jadi the mindset of constant change harus kita tanamin terus sih. Gue punya follow up question mengenai tadi dibilang agile gitu ya. Agile ini kan artinya memang tadi gue sempat bilang gitu bahwa kalau mau bicara inovasi berarti memang seorang entrepreneurship itu harus memang orang yang paling takut gagal, jadi dia siapin semua, tapi paling berani mencoba. Nah sebenarnya ada faktor ketiga. Nah mengenai agile ini berarti kan memang pasti nggak semua inovasi ini berhasil gitu kan ya. Benar. Nggak ada di dunia ini yang semuanya pokoknya pasti berhasil gitu. Gimana ya nanggepin bahwa inovasi nggak pasti berhasil, terutama kalau abis dibilang bahwa setelah melakukan inovasi, ternyata bisa dibilang hasilnya setelah di measure nggak begitu oke gitu.
Gimana biasanya kita harus memang menanggapi ini dan what next gitu? Itu jawabannya ada di pertanyaannya, what's next? Jadi ya itu pertama, jawabannya ya? yang pasti kan pertama risk management dulu. Gak mungkin dong, siapa di sini yang berani taruh tabungan hidupnya di kripto gitu, misalnya satu langsung gitu, gak ada yang berani gitu. Jadi hampir semua hal baru yang kita cobain itu harus ada risk managementnya juga gitu. Cuma setiap ada hal yang berubah, terjadi gak sesuai dengan ekspektasi kita, pertanyaannya what's next? Gitu. Kita evaluasi apa yang salah dan make sure dari awal pas kita berinovasi itu ada risk managementnya. Nggak sekedar YOLO gitu misalnya, itu sih. YOLO ya? Jangan YOLO, jangan YOLO. Menurut bisa jelasin sedikit YOLO? You only live once. Oh gitu ya. Jadi, tapi itu bisa maknanya dua ya, kalau karena hidupnya cuma sekali berarti lu memang harus perhitungin semua atau lu hidup sebebas-bebasnya? Ya boleh sebebas-bebasnya, tahu-tahu besok jadi nggak bisa makan gitu kan, jadi keluarga nggak bisa lanjut pendidikan gitu lah, itu kan resiko bahaya ya YOLO ya. Oke, thank you Raymond untuk waktunya. Jadi ini karena keterbatasan waktu gitu untuk pembicaraan yang kita tadi udah bahas tentang inovasi, terus kemudian gimana kita memang harus berani inovasi tapi juga memeasure, terus kemudian gimana implementasinya. Untuk penutup ya, boleh di-conclude gak ada satu tips buat teman-teman semua yang mungkin semua sebagian mungkin entrepreneurship atau bagian dari entrepreneurship gitu ya. Tips mereka untuk memang bagaimana menghadapi inovasi, karena dibilangnya inovasi ini yang membedakan antara pengusaha yang sukses atau yang enggak gitu. Inovasi itu kategorinya superpower. Orang yang bisa constantly innovating and changing itu orang yang punya superpower. Ini mungkin konteks yang teman-teman yang ngerti aja, kayak gue ada satu quote itu. Jangan ngerasa with power, lu tuh harus tetap humble, harus tetap belajar terus. Jangan ngerasa kayak udah jago, di atas langit masih ada langit, di atas langitnya lagi tuh masih ada Hotman Paris. Jadi kayak humble aja gitu. Jadi ada satu quote yang gue suka. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Jadi di saat kita udah mencapai titik tertentu, kita udah ngerasa kita jago, itu saat yang tepat buat kita evaluasi, kita enggak loh, kita harus tetap belajar terus gitu. Jadi mau sehebat apapun, sekencang apapun, segede apapun, always position yourself sebagai orang yang tetap butuh belajar. Gitu, intinya itu sih. Oke, mungkin kita bisa berikan aplaus buat Raymond. Thank you Raymond buat 30 menit yang sangat inspiratif dan banyak insight yang kita dapetin. Thank you sekali lagi, demikian untuk di sesi kali ini. Sekali lagi mungkin kita bisa berikan aplaus untuk Raymond. Thank you.